Terkadang jawaban untuk menyelamatkan umat manusia datang dari tempat yang paling tidak terduga. Dan hari ini kita akan membahas tentang seorang kepala sekolah perempuan yang benar-benar telah menemukan apa yang salah dalam budaya kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Saya suka pidato ini. Jadi, bersiaplah teman-teman. Harapan akan datang. Harapan sudah di sini. Hal-hal baik benar-benar sudah di depan mata. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada Miss Snafi. Beberapa minggu yang lalu, kami juga melihat rekaman yang sama. Seorang pemuda bernama Henry Novak yang baru beranjak dewasa diborgol di tanah, memohon bantuan kepada polisi. Dan yang terjadi selanjutnya adalah kebingungan para komentator kita saat mereka berusaha menjelaskan bagaimana petugas polisi muda kita yang telah bersumpah untuk melindungi masyarakat bisa bertindak seperti itu. Tidak ada yang tampaknya memiliki jawaban yang meyakinkan. Tapi ketika kamu menghabiskan seumur hidup di sekolah, sangat jelas apa yang sedang terjadi. Menarik ya, untuk berpikir bahwa kepala sekolah perempuan memiliki wawasan yang begitu dalam tentang psikologi anak-anak. Mungkin, mungkin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Para polisi muda itu bukan kasus khusus. Mereka adalah korban imbas. Dan pola ini terjadi jauh lebih luas daripada hanya di kepolisian. September lalu, Charlie Kirk ditembak. Dan dalam hitungan jam, anak-anak muda merayakannya di seluruh internet. Meskipun dua anak kecilnya harus tumbuh tanpa ayah mereka. Banyak dari kita yang menyaksikannya dengan tidak percaya. Apa yang terjadi dengan inti moral anak-anak muda kita? Ada sesuatu yang telah berubah secara mendalam dalam cara anak-anak muda kita memandang dunia. Para petugas polisi itu bukanlah orang jahat. Mereka juga bukan orang yang tidak kompeten. Mereka ketakutan, takut dianggap rasis. Charlie Kirk memiliki pandangan yang dianggap tidak pantas oleh anak muda, sehingga kematiannya menjadi alasan untuk dirayakan. Penyerang Henry Novak adalah seorang pria berkulit coklat. Jadi, naluri terdalam polisi untuk melindungi korban dikalahkan oleh ketakutan terbesar mereka, yaitu dituduh rasis. Jelas, ini datang dari seseorang yang bukan kulit putih, yang membuatnya semakin efektif. Tapi mungkin orang lain tidak akan mendengarkannya. Itulah sebabnya Anda menghadapi penolakan. Polisi bukanlah sesuatu yang istimewa. Mereka adalah contoh bagaimana beberapa anak muda kita begitu dipenuhi rasa bersalah sebagai orang kulit putih, sehingga mereka akan melakukan hal-hal gila, tidak rasional, dan tidak manusiawi, daripada mengambil risiko dianggap rasis. Kecuali kita mencoba menjelaskan perubahan dalam inti moral kita dan inti moral anak-anak muda kita, serta mengapa kita menyaksikan perubahan budaya ini di banyak negara barat, kita tidak bisa berpura-pura peduli terhadap barat. Kurangnya minat kita yang mendalam terhadap nilai-nilai moral di sekitar anak-anak kita telah menyebabkan runtuhnya peradaban kita. Benar, alasan generasi muda melihat segala sesuatu seperti sekarang adalah karena mereka diajarkan untuk memandang orang dalam dua kelompok, yaitu mereka yang tertindas dan mereka yang menindas. Dan di mata mereka, Charlie Kirk adalah seorang penindas, jadi kematiannya tidak layak untuk disesali. Pria yang membunuh Henry Novak berasal dari kelas yang tertindas. Jadi tugas polisi adalah melindungi dia, bukan pria sekarat yang tergeletak di tanah. Ini bukan kekejaman atau ketidakmampuan. Ini adalah rasa bersalah orang kulit putih. Dan kitalah yang telah mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Kita, para boomer, Gen X, dan milenial yang lebih tua, kitalah yang bertanggung jawab, karena tidak mengajarkan kepada anak-anak kita perbedaan antara yang benar dan yang salah. Kamu tahu apa yang aku suka dari hal ini? Daripada hanya duduk-duduk dan bertanya-tanya, ada apa sih? Kita justru harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Karena dunia yang diwariskan kepada anak-anak muda, yang sekarang mereka hadapi, dan mungkin mereka tanggapi dengan cara negatif, seperti yang banyak dari kita ketahui, sebenarnya diciptakan oleh orang-orang yang lebih tua. Jadi, sementara orang-orang yang lebih tua duduk-duduk dan bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkin ini ada hubungannya dengan dunia yang kalian ciptakan. Kita. Bertanggung jawab. Itu indah. Kita adalah orang-orang yang membenamkan anak-anak kita dalam budaya mentalitas korban, yang bertentangan dengan budaya tanggung jawab pribadi yang kita semua jalani saat tumbuh dewasa. Sebuah budaya yang dengan sangat bodohnya kita terima begitu saja. Sekitar 40 atau 50 tahun yang lalu, nilai-nilai konservatif tradisional yang menjadi fondasi utama pembangunan barat masih sangat umum di sekolah-sekolah dan budaya kita secara umum. Salah satu guru saya di sekolah selalu bercerita tentang kakeknya, seorang pria yang tidak peduli seberapa sakit dirinya, tidak pernah absen satu hari pun dari pekerjaannya. Namun selalu punya waktu untuk mengajarkan cucunya bagaimana menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri. Tidak ada istilah quiet quitting baginya.
Ketika beliau pensiun setelah 50 tahun, 50 tahun di perusahaan yang sama, beliau sangat bangga dengan surat dari perusahaannya yang berterima kasih atas pengabdiannya. Sampai-sampai surat itu diberikan kepada cucunya. Dahulu kala, kita semua tahu bahwa nilai-nilai tradisional memberi kita kesempatan untuk menjalani hidup yang bermakna. Semua nenek tahu itu. Semua pendeta tahu itu. Bahkan para guru pun tahu itu. Jadi, mengapa anak-anak muda kita sekarang tidak mengetahuinya? Kita, para boomer, generasi X, dan milenial yang lebih tua berpikir bahwa sekolah hanya tentang mengajarkan aljabar. Guru sains anakmu kurang bagus, dan, tidak masalah, tinggal carikan guru les saja. Dan memang, mereka aktif di media sosial. Tapi dulu kita punya TV, dan kita anggap itu sama saja. Orang tua sibuk bekerja. Dan, orang tuamu sendiri juga tidak terlalu memikirkan strategi dalam membesarkanmu. Semuanya berjalan begitu saja. Kamu tumbuh besar tanpa terlalu banyak usaha. Dan hasilnya, kamu baik-baik saja. Kamu tahu perbedaan antara yang benar dan yang salah. Jadi, kenapa kamu harus merencanakan secara berlebihan cara membesarkan anak-anakmu sendiri? Karena membesarkan anak di abad ke-21 adalah tugas yang jauh lebih besar. Kita selama ini menerima begitu saja nilai-nilai dari orang tua kita. Dan kita lupa bahwa sekarang kitalah generasi yang dituakan. Satu-satunya alasan liberalisme ala Sex and the City di tahun 1990-an rasa baik-baik saja adalah karena kita masih berpegang pada nilai-nilai konservatif tradisional dari orang tua dan kakek nenek kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa Gen Z berperilaku sangat berbeda di tempat kerja? Memang tidak semuanya, tapi kita semua tahu, mereka cenderung lebih suka tampil dibandingkan generasi yang lebih tua. Lebih menghargai perasaan, dan tidak benar-benar mewujudkan nilai-nilai konservatif tradisional seperti tanggung jawab kepada orang lain atau pengorbanan nyata, bukan sekedar pengorbanan yang hanya untuk dilihat orang. Aku bisa saja menambahkan komentarku, tapi menurutku itu sama sekali tidak berguna. Kalian hanya perlu mendengarkan setiap kata yang dia ucapkan. Kalian semua tahu, aku tidak suka memakai produk di kulitku karena aku tidak mau merasa lengket atau tersumbat. Dan aku hanya ingin merasa bersih. Dan aku tahu, tidak punya ritual perawatan wajah itu seperti sebuah kejahatan. Tapi sekarang setelah aku menemukan OneSkin, mungkin aku harus mengakui bahwa selama ini aku salah. Kalian lihat, aku memang belum tua, tapi belakangan ini aku mulai melihat perubahan pada kulitku, yang sepertinya memutuskan sudah waktunya menua. Dan itu benar-benar tidak sopan. Tapi setelah dibujuk berkali-kali oleh teman-temanku, akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Dan iya, sekarang aku sudah berubah. Aku tidak pernah mempromosikan sesuatu yang tidak aku percaya. Kalian semua sudah tahu caranya. Tapi maksudku, coba lihat saja. Bagaimana menurut kalian? Dan ini bukan hanya pengalamanku saja. OneSkin sudah punya lebih dari 10.000 ulasan bintang 5. Dan sekarang mereka menjadi pemimpin dalam bidang kesehatan kulit jangka panjang. Aku harus memperingatkan kalian bahwa berbeda dengan apa yang sering kalian lihat di internet, sebenarnya kalian tidak perlu rutinitas yang rumit untuk mendapatkan kulit yang lebih bagus. Lahir dari lebih dari 1 dekade penelitian tentang umur panjang, peptida OneSkin OSO1 terbukti mampu menargetkan tanda-tanda penuaan yang terlihat, membantu kalian mendapatkan kulit tersehat sekarang dan seiring bertambahnya usia. Untuk waktu terbatas, coba OneSkin dengan diskon 15% menggunakan kode MEIRA di oneskin.co/meira. Itu diskon 15%, oneskin.co dengan kode MEIRA. Setelah kalian membeli, mereka akan menanyakan dari mana kalian mendengar tentang mereka. Jadi tolong dukung acara kami dan katakan bahwa kalian datang dari kami. Sebaliknya, anak muda sekarang hidup dalam budaya kepuasan instan dan menjalani hidup terbaikmu. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah siapapun yang kamu inginkan. Dan kalau kamu pikir generasi Z sudah buruk, tunggu saja sampai kamu melihat generasi Alpha. Perubahan budaya ini berasal dari apa yang anak-anak pelajari di sekolah dan secara online. Tanya saja pada anak muda, apa pelajaran sejarah yang mereka dapat di sekolah? Dan mereka akan memberitahumu. Hitler, tanya lagi. Apalagi? Perbudakan. Tanya lagi. Apalagi? Hak-hak sipil Amerika. Faktanya, sedikit pengetahuan sejarah yang mereka miliki, semuanya tentang orang kulit hitam dan coklat yang berjuang untuk kesetaraan melawan orang kulit putih. Perempuan berjuang melawan laki-laki demi hak suara. Orang gay dan trans berjuang untuk berbagai hak. Anak-anak muda kita telah diajarkan bahwa sejarah hanyalah satu kisah panjang tentang berbagai kelompok yang berjuang di bawah penindasan orang kulit putih yang sudah mati. Singkirkan Dickens, Shakespeare, Kipling, dan Wordsworth. Kita harus melakukan dekolonisasi. Sejarah diajarkan melalui sudut pandang penindas. Perdagangan budak segitiga, orang kulit putih memegang kekuasaan. Bagaimana dengan Inggris yang mengakhiri perdagangan budak? Hanya disebutkan sekilas, jika disebutkan sama sekali. Tidak. Bagaimana dengan perdagangan budak Arab yang berlangsung 3 kali lebih lama daripada perdagangan budak segitiga? Tidak. Oke, jadi sejarah GCSE di Inggris sering diajarkan sebagai migrasi dari masa ke masa. Jadi gagasan bahwa Inggris selalu menjadi tanah para imigran sudah tertanam di kepala anak-anak kita. Sebagian besar sekolah lebih memilih untuk memusatkan pembelajaran pada sejumlah kecil orang kulit hitam yang ada di Inggris pada masa Tudor, daripada melakukan analisis mendalam tentang pemisahan Inggris dari Roma. Sejarah abad pertengahan menjadi her story dan diceritakan melalui sudut pandang Eleanor dari Aquitaine. Karena bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita.
Belum lagi berminggu-minggu membahas Raja Mansa Musa dari Mali hanya karena dia seorang muslim kulit hitam. Pengaruhnya terhadap institusi, hukum, dan kepercayaan di Inggris sama sekali tidak ada. Dan fakta bahwa dia disebut-sebut sebagai orang terkaya dalam sejarah, sebagian berkat masyarakatnya yang memiliki banyak budak. Entah bagaimana merupakan detail yang jarang sekali diajarkan oleh para guru. Tapi bukan hanya sekolah kita saja, ini juga budaya kita secara umum. Bawa anak-anakmu ke museum atau galeri seni di negara barat manapun, dan kamu akan menemukan narasi yang sama. Sebagai contoh, saat belajar tentang penerbangan di Museum Sains London dan pencapaian luar biasa manusia yang bisa membuat mesin-mesin besar bergerak di langit, sebuah tulisan di dinding menjelaskan bahwa perempuan dan orang kulit hitam secara historis dilarang masuk ke dunia penerbangan, sekolah, dan militer. Demikian pula, James Watt, pria yang menemukan mesin uap dan dianggap sebagai pendiri revolusi industri, memiliki tulisan di dinding yang menjelaskan bahwa karir awalnya melibatkan perdagangan budak, lengkap dengan analisis tentang keterlibatan seluruh Inggris dalam perdagangan budak. Mereka mereduksi seluruh kisah manusia beserta segala kompleksitasnya menjadi narasi penindas dan yang tertindas, sehingga anak muda tidak mampu melihat dunia dengan cara pandang lain. Bagaimana anak-anak bisa merasa bahwa mereka bagian dari negaranya jika mereka tenggelam dalam budaya pendidikan yang mengajarkan bahwa negara mereka hanyalah penindas yang jahat? Anak-anak adalah masa depan. Namun, kita justru mengajarkan mereka untuk meremehkan generasi yang lebih tua, yang dianggap hidup di dunia yang menindas dan harus digulingkan oleh dunia baru yang diisi oleh anak-anak muda yang arogan dan anti-rasis, yang merasa lebih tahu daripada kita. Kita sudah sangat terbiasa dengan hal itu. Kita sudah sangat terbiasa dengan istilah penindas. Dan menurutku, orang-orang yang tumbuh tanpa istilah itu melihatnya apa adanya. Tapi aku rasa kita tidak benar-benar memahami bahwa istilah itu ada di mana-mana. Istilah itu ada di film, ada di musik, ada di sejarah, ada di sekolah, ada di kelas, ada di internet. Istilah itu memang ada di mana-mana. Jadi, kamu mengambil kemampuan seseorang untuk memahami kompleksitas, untuk bisa mengatakan bahwa ada nuansa dalam situasi yang berbeda-beda. Bahwa seseorang bisa saja melakukan sesuatu yang buruk, tapi juga melakukan sesuatu yang sangat transformatif. Dan mungkin kedua hal itu saling berkaitan. Mungkin ketidakseimbangan kekuasaan telah menciptakan sesuatu yang lebih besar. Namun, percakapan itu hilang. Karena itulah bagian dari anak-anak yang menuntut mereka untuk benar-benar mengambil tanggung jawab. Mungkin kamu ingin anakmu memiliki kehidupan yang nyaman. Tentu saja kamu menginginkannya. Tapi apakah kamu sadar bahwa memberikan mereka ketidaknyamanan justru memberi mereka alat untuk menghadapi situasi yang tidak selalu aman. Dan dengan begitu, benar-benar mampu menghadapi berbagai kompleksitas yang akan datang dalam hidup mereka. Dan itu pasti akan terjadi. Ketidakmampuan orang dewasa untuk menyadari anugerah yang telah diberikan oleh orang tua mereka, dan bahwa mereka punya kewajiban untuk memberikan itu kepada anak-anak mereka. Dan untuk tidak sekedar menimpanya dengan seperti semacam, ya, sikap sebagai korban, menurutku tidak, itu ada di mana-mana. Dan anak-anak tidak memiliki nuansa itu, kecuali mereka dilatih untuk memahami nuansa tersebut. Kita orang barat yang lebih tua sedang memotong cabang tempat kita duduk, karena rasa bersalah yang dirasakan sebagian dari kita karena menjadi kulit putih dan memiliki hak istimewa. Kita melihat Mandami, wali kota New York, dan Zach Palansky, pemimpin partai hijau yang sangat populer di kalangan anak muda di bawah 30 tahun di Britania Raya. Dan kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa anak-anak muda kita memilih dan mendukung para politisi Marxis dan yang sebenarnya cukup ekstrim ini? Hanya sedikit dari kita yang memahami seberapa besar dunia daring memperkuat budaya penindas versus yang tertindas ini. Donald Trump menulis dalam sebuah tweet beberapa hari yang lalu, Marxisme adalah ide yang paling mudah dijual kepada siapapun. Dan dia benar, itu memang sangat mudah. Ya, kamu bisa mendapatkan sekolah gratis, kamu bisa mendapatkan makanan gratis, kamu bisa mendapatkan ini gratis, kamu bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis, kamu bisa mendapatkan segalanya secara gratis. Yang tidak kamu jual adalah kompleksitas dan nuansanya. Jika kamu melakukan itu cukup lama, kamu kemudian mengikis semua sistem. Dan pada akhirnya, tidak mungkin benar-benar menjalankannya. Semua politisi yang mempromosikan diri mereka sendiri dengan ide-ide mudah tentang kebebasan dan kenyamanan, tentu saja orang-orang pun termakan olehnya. Tapi karena mereka tidak terlatih dalam memahami nuansa dan berpikir kritis, mereka tidak bertanya pada diri sendiri, bagaimana ini benar-benar akan bekerja dan mengapa ini tidak pernah berhasil di masa lalu.
Itu adalah keterampilan yang harus kamu ajarkan kepada anak-anakmu. Atau tidak akan pernah berubah. Dan itulah yang sedang kita lihat sekarang. Kamu bisa cek sisa percakapannya di konferensi ARK. Mereka mengadakan konferensi yang luar biasa di Inggris yang sebenarnya ingin sekali aku ikuti. Tapi tahun ini aku tidak bisa pergi. Tapi percakapan ini memang perlu dilakukan. Jika kamu tidak membekali anak-anakmu dengan kemampuan untuk berpikir secara mendalam, memahami ide-ide yang rumit, dan merasa tidak nyaman, serta membiarkan mereka melihat segala sesuatu dari sudut pandang korban dan penindas, inilah yang akan kita ciptakan. Mereka jadi mudah dipengaruhi. Lebih sulit bagi orang tua untuk mengambil tanggung jawab dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita memastikan generasi berikutnya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.